Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan eh, hari ini, hari Jumat tanggal 27, tanggal 27 September tahun 2024, saya akan menyampaikan, KDRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang kasus yang lagi marak di lapangan ya. Jadi yang diduga, tapi belum pasti, diduga parasit darah. Jadi parasit darah itu bukan infeksi bakteri, bukan virus. Jadi yang jelas bukan, tapi itu adalah golongan parasit. Parasit. Jadi masuknya ke protozoa, jadi parasit darah. Jadi parasit darah itu golongannya parasit. Jadi ada protozoa. Itu ada Theileria, ada Babesia, ada Anaplasma, namanya Theileriosis penyakitnya. Babesiasis, Anaplasmosis, kemudian ada lagi satu Rickettsia. Jadi cuman sayangnya, jadi kalau di masyarakat itu rata-rata masa peternak ya, jadi diidentikan gejala klinisnya selalu kencing berdarah. Tapi enggak, itu jadi artinya itu bukan gejala spesifik. Kalau gejala spesifiknya ya jelas anemia, karena parasit memakan darah. Jadi lemah, lesu, demam bisa, karena terjadi septisemia. Jadi yang jelas lemah, lesu, nafsu makan turun, anemia, karena anemia tingkat tinggi. Nah, tetapi terkadang bisa terjadi kencing mengandung darah. Tapi itu bukan gejala klinis spesifik. Paham ya? Jadi parasit darah itu seperti itu. Nah, kalau terus saya menjawab pertanyaan tadi, terus bagaimana kalau ada darah mengandung darah, air kencing mengandung darah, itu tidak bisa langsung didiagnosa bahwa itu parasit darah. Dan demam, lesu, lemah anemia juga belum tentu parasit darah. Kenapa? Hampir semua penyakit infeksi pasti demam, lesu, dan lemah. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini biar tidak salah kaprah. Nah, nanti lebih lanjut akan saya bahas secara teoritis gitu ya. Cuman sekarang saya memberikan wawasan dulu permasalahan di lapangan. Kalau untuk memastikan itu parasit atau tidak, itu harus uji lab. Diambil sampel darah, kemudian diidentifikasi itu parasit atau bukan. Nah, kemudian yang saya sampaikan, jadi intinya parasit darah itu. Jadi ini parasit itu protozoa. Protozoanya itu, jadi Rickettsia, Theileria, Anaplasma, Babesia. Jadi gejala klinis paling spesifik justru katakanlah anemia tingkat tinggi, lemah, lesu. Demam kadang-kadang, kencing berdarah kadang-kadang. Tapi kencing berdarah tidak spesifik itu bahwa adalah selalu parasit darah. Yang menyebabkan kencing berdarah itu banyak. Contoh, urolithiasis. Jadi contoh sapi jantan khususnya, betina sampai tidak ada. Jantan dia terlalu usianya tua, kemudian makanannya dia banyak mengandung daerah-daerah yang mineral tinggi, mengandung kalsium. Contoh Gunung Kidul, Jawa Tengah gitu ya. Yogyakarta, kemudian daerah Pantura, Blora, kemudian ini kejadian sapi-sapi daerah sana, paham ya? Di daerah itu kan daerah berkapur, daerah Gunung Kidul, daerah Blora, kemudian daerah Purwodadi, daerah Jawa Tengah itu kan banyak daerah berkapur, itu kandungan Ca-nya tinggi. Akhirnya membentuk kalsium oksalat. Membentuk kalsium oksalat, nah itu mengakibatkan
akhirnya membentuk kristal kan namanya urolit. Sehingga ketika usianya sudah tua terakumulasi, nah, katakanlah diobati atau tidak diobati, saat diobati dia pecah. Pecah otomatis mengiritasi uretra, nah, otomatis menyebabkan pendarahan. Enggak diobati juga sama, enggak diobati sedikit-sedikit ada yang luruh, mengakibatkan kencing sedikit-sedikit. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan kencing berdarah, paham ya? Jadi yang spesifik, nah, kalau sapi-sapi daerah Jawa Barat ini tidak terlalu, karena daerah kalsium itu hanya di daerah sekitar Cipatat ke arah Cianjur. Tapi kalau daerah contohnya daerah mana, Lembang, daerah Ciwidey itu tidak. Tapi kalau sapi-sapi usia tua bisa, tapi hanya jantan. Nah, itu usia-usia tua, kenapa? Karena ya dia sudah memakan banyak mineral. Hanya dalam waktu panjang membentuk namanya kalsium oksalat. Ini saya bicara ilmiah. Nanti kalau memang yang saya belum tahu ilmunya ya saya belajar. Tapi artinya secara ilmiah kalau parasit darah, tapi memang saya hampir kesulitan peternakan. Dicari yuk ngomongin apa itu terjadi parasit darah. Tapi kan itu bukan gejala spesifik. Tapi kan sebenarnya kan saya amatin contoh sapi dari itu sapi lokal yang dia beli dari daerah yang saya sebutkan tadi. Ya, memang kan itu kan bisa bisa demam, bisa. Bagaimana demam? Karena terjadi iritasi sehingga mengakibatkan luka. Karena mengakibatkan luka, maka menjadi infeksi. Ketika infeksi masuk aliran darah sehingga mengakibatkan septisemia, sehingga mengakibatkan demam. Ya. Nah, kembali lagi ke ini biar maksud saya kan ada namanya diagnosa diferensial, perbedaan diagnosa. Jadi tapi biar mantap itu diagnosanya parasit darah atau tidak. Nah, parasit darah ini ada vektor. Vektor itu ada hewan pembawanya. Itu serangga, caplak, tungok, bukan tungok enggak, caplak itu. Misalnya caplak, lalat, lalat yang gede-gede itu tahu, lalat yang hijau. Namanya lupa saya. Pokoknya itu lalat yang hijau itu, kemudian sama caplak. Jadi sapi-sapi yang mengandung parasit caplak, nah itu ya bisa parasit darah. Tapi kalau untuk Jawa Barat setahu saya itu tidak ada daerah endemi parasit darah Jawa Barat itu. Nah, kalau pengobatan ini golongan protozoa. Protozoa ini sensitif obat nomor 1 sulfatrim. Jadi ini kebetulan nanti. Jadi kalau contohnya katakanlah infeksi sama pernafasan, perkencingan, efektif sama sulfa. Kemudian parasit darah juga efektif sama sulfa. Jadi nanti bisa disimpulkan. Padahal karena infeksi perkencingan, karena dari sulfa sembuh, kira parasit darah. Karena obat ini bisa mengobati parasit, bisa mengobati infeksi perkencingan. Paham ya? Ini kan saya bicara ilmiah saja apa adanya ya, tidak boleh ngarang. Memang, karena ilmunya memang demikian. Jadi saya tidak mau tergiring sama opini petani, peternak. Karena hampir semua saya berkunjung itu petani-peternak yang ketika katakanlah istilahnya kencing darah langsung didiagnosa sama mereka. Bahwa itu adalah terjadi parasit darah. Benar enggak? Nah itu kan memang lagi rame. Bukan saya sekarang sebenarnya semenjak sebelum puasa saya tahu. Semenjak sebelum puasa udah rame itu isi. Tapi kan kalau dari segi katakanlah istilahnya sumber daripada sapi itu rata dari Jawa itu, dari Gunung Kidul, sapi-sapi lokal. Kalau sapi FH jarang terjadi, benar nggak Pak Ade? Sapi FH, sapi perah, nular, sangat nular. Kalau parasit darah sangat menular. Dari Jawa Tengah, lah itu, kalau itu bisa terjadi. Jawa Tengah memang artinya, tapi enggak Jawa Tengah kan tadi dua, bukan masalah parasit darah, kalsium oksalat tadi, paham enggak? Tapi memang Jawa Tengah, Jawa Timur memang masih katakanlah belum bebas parasit darah. Tapi tidak selalu bahwa dari Jawa Tengah itu jadi parasit darah. Tapi kalau karena kalsium oksalat, karena timbunan kalsium dari kejadian itu enggak menular, paham?
Gimana? Nanti aja di luar ini saya sampaikan, nanti kita diskusi. Jadi artinya, obatnya seperti itu ya. Jadi penyebabnya udah, gejala klinisnya udah, kemudian, vektornya udah ya, dari caplak. Caplak itu pokoknya, eee, ku bukan kutu ya, jadi caplak tahu ya? Nah itu kayak undur-undur gitulah, ya seperti itulah, gede-gede gitulah. Ya itu, vektor itu atau, lalat hijau, lalat yang besar itu, lalat hijau. Nah, kalau menular sangat menular, tapi harus melalui vektor. Kenapa? Harus ada gigitan, harus ada penetrasi. Jadi dibawa sama caplak, caplaknya menggigit, kulitnya sapi, masuklah aliran darah dalam bentuk telur dan sebagainya, larva, dia berkembang di dalam darah sehingga terjadi, parasit nah, pengobatannya itu penggunaan, menggunakan sulfatif. Sulfa ini efektif untuk mengobati protozoa. Ini kalau terjadi benar sehari 2 kali, kali 3 hari, ya enggak? Kemudian dibantu dengan pemberian obat cacing setelah selesai. Apa fungsinya? Imunitas. Karena penyakit apapun imunitas. Jadi itu kalau pemeriksaan darah itu nanti itu kan, ada saudara namanya masalah eosinofil itu tinggi. Tapi kalau saya kencing darah tadi akibat karena urolitiasis tadi, itu tambahin dexamethasone. Biar radangnya cepat sembuh. Tambah tapi enggak apa-apa, dua-duanya dikasih dexa tidak ada masalah. Karena ini bukan virus, jadi tidak imunosupresi. Sama dan jadi itu ya. Jadi itu perihal tentang, kasus gejala klinis tapi kencing berdarah. Bisa 2 diagnosa. Tapi 1 karena urolitiasis, karena kencing batu. 2 karena parasit darah tapi belum pasti parasit darah. Karena kencing berdarah bukan gejala spesifik daripada, eee eee, parasit darah. Demikian yang saya sampaikan, semoga memberikan penerangan yang jelas kepada masyarakat ternak sehingga ketika mau mengobati benar-benar diagnosanya benar, setelah itu pengobatannya juga tepat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.